warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Jumpa lagi dengan Ustazah Ustiim. Hari ini kita akan belajar dan bermain bersama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Main kita kali ini yaitu bertema tentang binatang ciptaan Allah dengan subtema sapi. Binatang sapi. Nah, sapi adalah binatang ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 45 dijelaskan tentang penciptaan hewan. Binatang sapi adalah salah satu binatang yang namanya terdapat dalam surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Siapa yang menciptakan sapi, teman-teman? Ya, yang menciptakan sapi adalah Allah. Sapi adalah termasuk binatang ternak. Manfaat sapi antara lain yaitu untuk membajak sawah. Tapi pada zaman dahulu, kalau sekarang sudah tidak lagi, yaitu sudah menggunakan alat. Jadi Pak Tani kalau menanam padi itu sudah menggunakan alat pertanian. Selain itu, manfaat sapi yaitu dagingnya kita bisa ambil, kita manfaatkan menjadi masakan, yaitu antara lain masakan dari binatang sapi yaitu apa? Ya, yaitu bakso. Selanjutnya ada apa lagi? Ada rendang. Ada apa lagi, teman-teman? Ya, ada sup sapi dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian dulu ya dari Ustazah. Semangat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Al-Baqarah atau sapi betina di zaman Nabi Musa. Dahulu kala, ada seorang Bani Israel yang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas meninggal, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain dan pura-pura hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka agar menyembelih seekor sapi. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang salih. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil, dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya orang saleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak yang saleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan salat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari dia mencari kayu bakar, lalu ke pasar untuk menjual kayunya. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya.
Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu." Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lalu dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya hendak mengambilmu." Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dia memperlakukan anak sapi itu sesuai dengan apa yang diperintahkan bundanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu. Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu, akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya." Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini. Saya jual dengan harga berapa? 3 dinar. Jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar. Dengan catatan ibuku meridoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, aku tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya, dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut, lalu malaikat berkata, "Biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa alaihissalam akan membelinya untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang dari kaum Bani Israel. Jangan kau jual kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda saleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit, hidup lagi dengan izin Allah. Lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah Fulan." Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapat warisan.